yang Arifin tulis sendiri mengenai apa, bahwa dia mempelajari Ionesco juga Stanislavski. Ada berarti ada teater absurd, Ionesco kan absurd tuh, Stanislavski. Bagaimana Tian melihat hubungan Arifin Chainu dengan tokoh-tokoh itu, dan bagaimana konsekuensinya terhadap pentas Tian itu? Iya, seperti yang kita baca sih sebenarnya sih, Dan. Maksudnya semua orang udah tahu bahwa Arifin kan tumbuh dari masa muda yang memang demen baca kan, dan bacaannya bacaan Eropa semua gitu. Artinya dari, tapi dia juga satu sisi lain dia deket sama yang sangat apa, dia deket sama tradisinya kan, dia ngelainin sate, dia nonton. Dua sisi itu yang menumbuhkan dia kan jadi besar, dan itu yang mempengaruhi, maksud gue. Artinya jelas Stanislavski misalkan hubungan sama apa yang dia ciptakan gitu, bahwa muatan tokoh-tokohnya itu muatan psikologis luar biasa yang menurut gue itu bisa jadi berat ketika orang juga nggak paham metodenya Stanislavski. Artinya ada pendekatan Stanislavski nih, ada unsur psikologis yang dimainkan cukup dalam, cukup berat, cukup kelihatan besar gitu di situ di tokoh-tokohnya, sehingga psikologis si aktor tuh juga harus dimainkan dengan cukup kuat gitu. Ini kan pendekatannya Stanislavski banget sebetulnya. Kalau kita viewer cuma ngelihat absurd gitu kan nggak penting gitu kan. Apa dia cuman kayak Ionesco, apalagi dia kata-kata paling nggak penting banget, terlalu penting. Tapi Arifin Chainu mampu menghadirkan hampir bukan cuma Ionesco dan Stanislavski ya, tapi juga Teater rakyat. ya, kombinasi dia menghidup apa yang dia pelajari dari absurditasnya Ionesco, terus Stanislavski, konsep-konsep actingnya Stanislavski, dia olah, dia ciptain dengan satu gaya yang dekat gitu, yang dekat. Absurd, tiba-tiba banjir datang tanpa ada gitu. Kalau dalam struktur naskah gitu, tiba-tiba kan banjir datang, nih gak pernah dijelasin sebelumnya, ada mendung, ada hujan, tiba-tiba banjir kan absurd. Terus banjir hilang, terus abis banjir tiba-tiba langsung kita di mana ya, kok begini, kan absurd sebetulnya. Tapi satu klimaks psikologis tinggi buat Iem itu juga di adegan banjir, ketika rombeng, ketika itu kalau psikologisnya juga nggak akan dapet itu adegan itu tinggi rasa rasa psikologisnya itu ya. Tapi absurd itu adegan kan, satu hal yang menurut gue luar biasa menurut gue ya. Dia bisa mengkombinasi itulah sederhananya kayak gitu. Juga banyak adegan-adegan yang di akhir gitu, tiba-tiba di pelabuhan, habis di pelabuhan tiba-tiba banyak pintu gitu. Apa sih maksudnya? Kalau kita menerjemahkan itu dengan sangat konvensional, orang akan keteteran, memindahkan semua adegan yang saling silang, keteteran banget gitu. Apalagi kalau pakai konsep bendawi gitu kan, lo transisinya nah ya gue pakai kadang-kadang transisi, konsep gue gitu, gue kembali kadang-kadang juga pakai sistem rough cut gitu. Kalau di video rough cut yang memang kalau memang dia jumper ya kita fade out dulu gitu kan, tapi nggak potongan-potongan kayak gitu yang gue kadang-kadang nggak tahu ya, mungkin dari 2010 gue mulai belajar gitu kan, sekolah khusus gitu video editing, itu juga mempengaruhi membangun pertunjukan ya. Di Jakarta Karikatur ada konsep unlive gitu. Dan terus kayak dan buat gue itu jadi latihan deh. Ini juga pas
ngobrol sama Vijay juga tadi itu, kalau aktor kan jelas ya latihannya ya, latihan olah tubuh, olah vokal, olah ini, olah reading. Aku tanya dong, kok saudara latihannya apa ya? Kamu latihannya apa? Ya, gue bilang latihan gue ngedit video sama melukis. Jadi ngobrol panjang tentang edit video gitu, bagaimana pada akhirnya ada penumpukan layer gitu, kalau di panggung ada penumpukan layer gimana gitu. Jadi apa? Jadi seru dan jadi saat itu di workshop dan jadi bahas itu gitu. Karena jawabannya agak lain dibanding yang lain gitu. Yang lain gue ikut sama aktor latihan gue bilang gue ngedit video sama melukis. Di situ gue dapat banyak hal gitu untuk membangun sebuah pertunjukan. Itu ya apa namanya, buat gue pribadi ya nggak tahu, karena semuanya sama di situ tekniknya ya. Cuma soalnya ini sangat privat gitu kan, membangun opening, transisi, efek apa segala macam sama aja, bukan layar. Di lukis juga ada komposisi. Nah maksud gue ketika itu sangat nggak tahu, gue cukup, dan memang nggak tahu, gue juga cukup dari ini, gue jarang sekali pakai black out gitu misalkan ya untuk memindahkan adegan. Jadi gue berusaha untuk membangun transisi serapat mungkin dengan cara yang sehalus mungkin sehingga dia jadi selalu kayak gitu. Dan itu yang terutama dalam KWKP ya? Terutama KWKP ya. Apa gue merasa nggak ada blackout sama sekali kan sebetulnya. Cuman di soft ada fade in fade out, tapi nggak ada yang gelap lama terus nggak ada. Dan itu menarik dengan ruang kosong gitu, sehingga kita nggak perlu membuang waktu untuk menghadirkan banyak durasi gitu. Dan itu memang Tian rasakan itu juga apa, cocok konsep tanpa blackout itu cocok dengan naskah KPKP itu? Menurut gua cocok karena perpindahannya yang cepat ya, dari satu ruang ke ruang gitu. Kita nggak mungkin bisa memainkan banyak apa namanya, banyak adegan dengan ruang dan waktu yang berbeda-beda dengan konsep yang konvensional. Akan kedodoran. Satu, di durasi akan jadi lama. Yang kedua, intensitas irama pertunjukannya orang bisa nggak diatur sedemikian sehingga orang misalnya di KPKP bisa aja jadi sangat 4 jam dan 3 jam gitu. Tapi orang belum tentu kuat. Tapi memang ketika naskah ini perpindahan dari suasana berantem tiba-tiba jadi badai banjir, itu kan dia mindahin, bukan sekedar mindahin. Kalau menurut yang gue baca dari KPKP ya, tapi Arifin ingin memainkan irama pertunjukan. Tiba-tiba banjir dengan badai, sudah ada maksud untuk memainkan irama pertunjukan, dan itu harus dibaca. Tiba-tiba sepi lagi. Jadi kalau gue ngobrol-ngobrol sama temen-temen gitu di STSI gitu kan, dramaturgi Arifin kan sunyi dan meledak. Ketika dia meledak dia akan meledak, buang. Tiba-tiba sunyi lagi. Juga tadi juga gue pegang clue itu gitu dari teman-teman STSI untuk ada konsep dramaturgi sunyi dan meledak gitu. Sehingga memang gue rasain kayak gitu. Tiba-tiba ada irama yang banjir, habis banjir, di psikologis yang rendah lagi. Terus membangun lagi, meledak lagi, dreng lagi. Itu di KPKP gue ngerasain itu. Gue belum tahu kalau yang lain. Tadi menarik soal layer-layer itu, bisa diceritakan lebih jauh dalam KPKP ini. Soal layer-layer, ada berapa layer? Iya, contoh yang paling konkret misalkan ya, ketika adegan Jin Tuan Putri sama Abu terpisah gitu. Itu gue pikir ada 2 layer yang numpuk. Abu punya layer sendiri, kalau dia nonton kan gitu. Ada satu drama lagi tentang Putri dan Jin. Itu ada 2 layer yang numpuk sebetulnya. Itu ada 2 layer yang numpuk. Bahkan mungkin bisa dikatakan adegan Emak sama Abu itu juga 2 layer. Gitu, ketika Emak ada di panggung, tapi Abu nggak ngelihat. Emaknya ada. Sebetulnya Emak mau jalan di depannya juga akan gue buat dia nggak ngelihat. Kenapa? Ya kemarin gue mencoba berusaha melihat dia di belakang aja sebetulnya. Tapi asiknya tuh
juga kalau dibikin emaknya tiba-tiba misalkan emaknya itu agresif dan speednya tinggi gitu, tiba-tiba dia masuk di kanan, srek, ada di depan mukanya di sini nih, ngomong, tapi dia nggak ngelihat, itu kan juga jadi layer. Tapi maksud gua dengan Abu tidak melihat emak, itu juga dua layer yang berbeda. Artinya dua ruang yang tadi lo bilang itu mungkin ya. Iya.